Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian buat kita pada hari ini Senin 6 Oktober 2025 tertulis dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikian firman Tuhan. Seringkali malaikat digambarkan sebagai sosok yang mengagumkan dan memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Tapi nats kita pada hari ini menunjukkan gambaran yang agak berbeda. Perihal malaikat, Allah tidak pernah mengatakan bahwa malaikat adalah anaknya dan Allah adalah bapaknya. Kita bisa membaca dalam ayat 5. Para malaikat harus menyembah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ayat 6. Dan para malaikat melakukan tugas dari Allah dengan cepat seperti angin dan memiliki kuasa seperti api. Kita baca dalam ayat 7. Sementara perihal anak Allah dinyatakan bahwa tahtanya kekal dan pemerintahannya adil. Itu dalam ayat yang ke-8. Anak Allah suka akan keadilan dan benci akan kecurangan. Inilah mengapa Allah memilih Yesus Kristus dan memberikan kepadanya kehormatan yang mendatangkan sukacita. Ayat 9. Anak Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Segala yang diciptakannya akan lenyap, tetapi ia tidak akan berubah. Kita bisa baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa bukanlah para malaikat itu yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebab mereka tidak disebut dalam kategori anak-anak Allah dan melayani orang-orang yang akan menerima keselamatan. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Artinya malaikat melayani tanpa memiliki pengharapan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, kita orang-orang yang dipilih dan dipanggil Allah untuk menjadi anak-anaknya. Kita diberi kesempatan untuk menerima keselamatan serta mewarisi kerajaan Allah. Karena itu, jika masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan kita harus taat dan setia. Taat dan setia berserah kepada Yesus, bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita memohon kepada Allah agar Ia memberi kekuatan, agar Ia memberi kemampuan, agar Dia memberi kesehatan,
agar Dia memberi hikmat sehingga kita mampu untuk mewujudkan rasa syukur kita dengan sepenuhnya. Sebuah pertanyaan pernah dilontarkan kepada Ibu Teresia. Demikian pertanyaan: Anda telah melayani kaum miskin di Kalkuta, India. Tetapi tahukah kamu jika masih ada jauh lebih banyak orang yang miskin dan terabaikan? Apakah Anda tidak merasa gagal? Kemudian Ibu Teresia menjawab, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk setia. Setia melakukan tugas pelayanannya dengan komitmen dan tanggung jawab semampunya, bukan semaunya. Oleh karena itu, mari kita katakan, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia melakukan tugas dan tanggung jawabku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab kami melalui penyertaan Tuhan, melalui kuasa yang daripada Tuhan, melalui hikmat yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memakai kami, dan kami akan siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Pada hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu, umat yang percaya kepada Tuhan, memulai aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya, dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang mendahului perjalanan mereka, memberikan kekuatan, menghantarkan mereka ya Tuhan, untuk menjemput berkat yang Tuhan sudah sediakan di setiap tempat melalui hasil usaha pekerjaan yang dilakukan oleh para jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengalami sakit penyakit, biar Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit dari mereka. Yang mengalami penderitaan, pergumulan kehidupan, beban berat, Tuhan bantu mereka ya Tuhan. Tuhan ringankan beban yang ada di tengah-tengah jemaat yang mengalami kedukaan ya Tuhan, biar Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu yang Tuhan sudah tempatkan kami di mana kami pada saat ini berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga negara kami, damai sejahtera berdiam di tengah-tengah, di tempat kami, di negara kami ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan bijaksana kepada para pemimpin negara kami, agar mereka mampu untuk melakukan tugas pelayanan mereka demi damai sejahtera, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat yang mereka pimpin. Berkati juga dimanapun gereja-Mu berada ya Tuhan, di seluruh dunia ini.
Biarlah gerejamu menjadi saluran berkat, saluran persembahan, saluran pujian kepada kami ketika kami bisa hadir di gerejamu, dan gerejamu bisa selalu untuk tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat semua para jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan. Terpujilah nama-Mu atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Biar mereka yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, diam di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di atas segalanya ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.